tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke daerah pabean dan dari daerah pabean. Menurut PMK nomor 84/PMK.04/2019, penghitungan pungutan negara atas pengeluaran barang dan atau bahan baku asal luar daerah pabean dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean meliputi: yang pertama, biaya masuk dihitung berdasarkan klasifikasi dan nilai pabean yang berlaku pada saat barang dan atau bahan baku dimasukkan ke kawasan bebas. Pembebanan yang berlaku pada saat pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dan atau bahan baku dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean didaftarkan. Yang kedua, cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Yang ketiga, PPN dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dikalikan harga jual atau harga pasar wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang keempat, pajak penghasilan pasal 22 dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dari nilai pabean ditambah dengan biaya masuk pada saat barang dan atau bahan baku dimasukkan ke kawasan bebas. Untuk penghitungan pungutan negara atas pengeluaran barang dan atau bahan baku asal luar daerah pabean ke kawasan bebas lain (TPB) atau kawasan ekonomi khusus meliputi: yang pertama, biaya masuk dihitung berdasarkan klasifikasi dan nilai pabean yang berlaku pada saat barang dan atau bahan baku dimasukkan ke kawasan bebas. Pembebanan yang berlaku pada saat didaftarkannya pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dan atau bahan baku dari kawasan bebas ke kawasan bebas lain. Yang kedua, cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Yang ketiga, PPN dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dikalikan harga jual atau harga pasar wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang keempat, pajak penghasilan pasal 22 dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dari nilai pabean ditambah dengan biaya masuk pada saat barang dan atau bahan baku dimasukkan ke kawasan bebas. Selanjutnya, untuk pemasukan bahan baku asal luar daerah pabean ke kawasan bebas, yang mana dibebaskan dari pemungutan seperti biaya masuk anti-dumping, biaya masuk imbalan, biaya masuk pembalasan, dan juga biaya masuk tindakan pengamanan. Pengeluaran bahan baku asal luar daerah pabean dipungut seperti biaya masuk anti-dumping, biaya masuk imbalan, biaya masuk pembalasan, biaya masuk tindakan pengamanan berdasarkan tarif yang berlaku pada saat pengeluaran bahan baku dari kawasan bebas. Menurut PMK 84/PMK.04/2019 ini, pengeluaran bahan baku asal luar daerah pabean dapat dikecualikan dari pemungutan apabila bahan baku asal luar daerah pabean telah dilakukan pengolahan sehingga menjadi barang yang baru berupa barang hasil produksi kawasan bebas. Bahan baku asal luar daerah pabean dipergunakan untuk keperluan memperbaiki barang lain dan menjadi bagian dari barang yang dilakukan perbaikan tersebut. Untuk pengeluaran bahan baku asal luar daerah pabean dapat dikecualikan dari pemungutan apabila selanjutnya, menurut PMK 84/PMK.04/2019 untuk penghitungan pungutan negara atas barang hasil produksi kawasan bebas yang dikeluarkan dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean. Putih yang pertama, biaya masuk dihitung berdasarkan nilai pabean sesuai dengan harga jual pada saat barang hasil produksi kawasan bebas dikeluarkan dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean. Klasifikasi barang hasil produksi kawasan bebas yang dikeluarkan dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean meliputi: yang pertama, biaya masuk dihitung berdasarkan pembebanan yang berlaku pada saat pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean didaftarkan. Yang kedua, cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Yang ketiga, PPN dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dikalikan harga jual atau harga pasar wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang keempat, pajak penghasilan pasal 22 dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dari nilai pabean ditambah dengan
Bea masuk pada saat barang hasil produksi kawasan bebas dikeluarkan dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean. Dapat dikecualikan dari ketentuan penghitungan bea masuk, cukai, PPN, dan PPh pasal 2 apabila barang hasil produksi kawasan bebas dikeluarkan dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean oleh pengusaha yang memiliki konversi penggunaan barang atau bahan baku asal luar daerah pabean yang jelas, terukur, dan konsisten. Serta pada saat pemasukan ke kawasan bebas sudah terjadi transaksi jual dan beli. Menurut PMK 84 PMK.04/2019, penghitungan pungutan negara atas barang hasil produksi kawasan bebas yang dikeluarkan dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada saat sebelumnya. Yang pertama, bea masuk dihitung berdasarkan klasifikasi dan nilai pabean yang berlaku pada saat bahan baku dimasukkan ke kawasan bebas. Pembebanan yang berlaku pada saat pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang hasil produksi ke kawasan bebas dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean didaftarkan. Yang kedua, cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Yang ketiga, PPN dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dikalikan harga jual atau harga pasar wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang keempat, pajak penghasilan pasal 22 dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dari nilai pabean ditambah dengan bea masuk pada saat bahan baku dimasukkan ke kawasan bebas. Nah, pada pembebanan tarif bea masuk untuk bahan baku lebih tinggi daripada pembebanan tarif bea masuk untuk barang hasil produksi kawasan bebas. Maka, bea masuk dihitung berdasarkan pembebanan tarif bea masuk barang hasil produksi kawasan bebas yang berlaku pada saat pemberitahuan pabean didaftarkan dan nilai pabean pada saat pemasukan bahan baku ke kawasan bebas. Selanjutnya, untuk konversi penggunaan barang atau bahan baku asal luar daerah pabean dan transaksi jual beli dapat dilakukan pengujiannya oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, serta pejabat bea dan cukai yang ditunjuk berdasarkan manajemen resik. Nah, untuk kepentingan pengawasan dan pengamanan, penerima negara pengujian terhadap konversi penggunaan barang atau bahan baku dan transaksi jual beli dapat dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pajak ya. Pemberitahuan pabean. Menurut PMK 48/PMK 04/tahun 2012, pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan. Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone atau PPFTZ adalah dokumen pemberitahuan pabean yang digunakan sebagai pemberitahuan pabean pemasukan ke kawasan bebas atau pengeluaran dari kawasan bebas. Jenis-jenis PPFTZ: PPFTZ 01, PPFTZ 02, PPFTZ 03, BC 1.2/FTZ. Menurut PMK 48/PMK 04 tahun 2012, PPFTZ 01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas, dari dan keluar daerah pabean, dan pengeluaran barang dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean. Berikut adalah contoh PPFTZ 01.
PPFTZ 02 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas dari dan ke tempat penimbunan berikat, kawasan bebas lainnya, dan kawasan ekonomi khusus. Berikut adalah contoh dokumen PPFTZ 02. PPFTZ 03 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan barang ke kawasan bebas dari tempat lain dalam daerah pabean. Berikut adalah dokumen PPFTZ 03. Pemberitahuan pabean dengan kode BC1.2/FTZ adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari kawasan pabean di kawasan bebas untuk diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya. Berikut contoh dokumen BC1.2/FTZ. Pemasukan dan pengeluaran ke dan dari kawasan bebas wajib dilakukan pemenuhan kewajiban pabean yang dilakukan di kantor pabean menggunakan pemberitahuan pabean dalam bentuk 1. Untuk pemberitahuan pabean dalam bentuk tulisan di atas formulir disampaikan dengan menyerahkan langsung ke kantor pabean. Kedua, untuk pemberitahuan pabean dalam bentuk data elektronik disampaikan dengan menyerahkan langsung media penyimpanan data elektronik berupa disket atau sejenisnya ke kantor pabean atau melalui sistem pertukaran data elektronik atau PDE. Pemberitahuan pabean untuk pengangkutan barang meliputi pemberitahuan pabean untuk pengangkutan barang ke kawasan bebas menggunakan inward manifest dengan kode BC1.1, untuk pengangkutan barang dari kawasan bebas menggunakan outward manifest dengan kode BC1.1. Untuk pemasukan barang ke kawasan bebas dari luar daerah pabean ke kawasan bebas disampaikan dengan PPFTZ 01. Untuk pemasukan barang dari tempat penimbunan berikat ke kawasan bebas disampaikan dengan PPFTZ 02. Untuk pemasukan barang dari kawasan ekonomi khusus ke kawasan bebas disampaikan dengan PPFTZ 02. Pemasukan barang ke kawasan bebas dari kawasan bebas ke lainnya ke kawasan bebas disampaikan dengan PPFTZ 02. Untuk pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas disampaikan dengan PPFTZ 03. Untuk pengeluaran barang dari kawasan bebas dari kawasan bebas keluar daerah pabean disampaikan dengan PPFTZ 01. Untuk pengeluaran barang dari kawasan bebas ke tempat penimbunan berikat disampaikan dengan PPFTZ 02. Pengeluaran barang dari kawasan bebas ke kawasan ekonomi khusus disampaikan dengan PPFTZ 02. Pengeluaran barang dari kawasan bebas. Untuk pengeluaran barang dari kawasan bebas ke kawasan bebas lainnya dengan PPFTZ 02. Untuk pengeluaran barang dari kawasan bebas untuk ke tempat lainnya dalam daerah pabean disampaikan dengan PPFTZ 01. Untuk pengeluaran barang dari kawasan pabean di kawasan bebas untuk diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya dalam kawasan bebas disampaikan dengan BC1.2/FTZ. Pemberitahuan pabean disampaikan ke kantor pabean dalam 4 rangkap dengan peruntukan kepada 1 kantor pabean, 2 direktur jenderal pajak, 3 Bank Indonesia, 4 Badan Pusat Statistik. Dokumen pelengkap pabean berupa invoice, packing list, bill of lading, polis asuransi. Dokumen pelengkap pabean kelima, bukti pembayaran bea masuk PPN dan PPh 21, BPJ atau STTJ, kontrak kerja, polis asuransi. Faktur, surat izin pengusaha, surat kuasa pengurus kepabeanan, keputusan pembebasan keringanan bea masuk. Surat rekomendasi, PPBTT, dokumen cukai, dokumen lainnya.